Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham bank-bank sekalenar. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh PNBS, kedelapan PNLF, kesembilan PNBN, dan terakhir Pendin. Langsung saja ke saham pertama ada BJTM yang ditutup terkoreksi 0,71% ke harga 695. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy, tapi kalau diakumulasi seminggu ini net sell. Kalau dilihat di broker summary-nya ada distribusi, ada RS. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BJTM kondisi seperti ini ya, ini jebol 700 dengan volume besar. Berarti potensi besar tetap arahnya 680. Ya, semoga aja bertahan ya. Kalau perkiraan saya sih bertahan 680. Jadi seperti itu aja untuk BJTM. Ke bawah dulu karena dia minggu ini terus membentuk lower high, lower low. Jadi ya arahnya downtrend dulu lah. Dan volume hari ini juga meningkat ya turunannya. Jadi ya mungkin masih bisa ditoleransi lah ya. Mungkin bisa ada rebound. Tapi hati-hati kalau Senin Selasa nggak mampu tutup di atas 700 ya sangat berpeluang ke 680 untuk BJTM. Jadi untuk BJTM turun dulu ya, arahnya ke bawah. Langsung saja ke saham kedua. Ada BJBR yang ditutup di harga 1350 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker summary-nya BJBR hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BJBR kondisi seperti ini mungkin nggak bertahan. Kemungkinan kecil bisa jebol juga ya 1350 nggak masalah. Kalaupun ada yang beli, kalau minat nambah barang di 1300-an ya. Jangan di 1320. Kemungkinan sih turun lagi nih. Jangan di bawah aja sekalian ya. 1280 sampai 1300. Nah, ini kasih toleransinya area bawah ini untuk BJBR. Jadi BJBR mungkin nggak rebound, kemungkinan kecil dan juga mepet, sayang ya. Untuk trading mending saham-saham volatilitas yang cukup tinggi. Bisa bank-bank digital kan masih bagus, ada Baca, Bepik sama Amar kan menarik tuh daripada BJBR ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau simpen untuk swing trade setahun mungkin 3 bulan ke depan ya bisa aja tinggal average down di 1280 karena ada berpeluang bisa jebol 1350 walaupun doji. Weekly-nya juga kurang bagus kan, candle-nya bearish engulfing menutup penuh body minggu lalu. Memang volumenya kecil, kita lihat aja bertahan nggak. Tapi kalau Senin sudah tutup di bawah 1350, siap-siap ke bawah untuk BJBR. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRIS yang ditutup di harga 1310, terkoreksi 2,6%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker summary-nya BRIS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, waduh BRIS juga cukup dalam ya. Saya dulu ada beli juga di 1480-1500 nih, cut loss juga ya. Waktu itu kan perkiraan saya nih candle pembalikan arah, dia mencoba naik ternyata dibawa terus turun. Dan kemana arahnya? Kalau kondisi seperti ini mungkin nggak ke 1280. Ya 1280 lah ya. Buruk-buruknya bisa ke 1200 lagi untuk BRIS. Jadi wait and see aja dulu, nanggung. Kalaupun dia teknikal rebound Senin ya, rebound kecil, nggak mungkin langsung naik. Kalaupun ada yang beli di support ya, karena ini dekat support 1300 merah lagi, cut aja dulu ya. Kalau kondisi seperti ini bisa tunggu di 1280. Mungkin ada pantulan ya di 1280-1300 nih. Pokoknya tutup di bawah 1280, cut aja. Kalaupun ada yang beli besok buy on weakness, misalnya dia turun lagi koreksi 1300-1280, nah beli coba nangkep bisa jatuh, rebound jual ya. Profit 3% atau sekitar 5% jual ya. Karena ini saham downtrend sangat berpeluang untuk bisa turun lebih dalam. Mungkin nggak dia bisa ada tarikan seperti halnya di tanggal 12 Juli ini naiknya cukup signifikan 21%. Ya bisa-bisa aja, cuman itu sangat kecil peluangnya. Mungkin 1/89 ya. Jadi cuan bungkus saja, bisa mantul dari 1280-1300 bungkus saja. Mentok paling ya kalau dia rebound tuh 1350 ini aja. Kan sudah diuji nih berapa kali dan gagal. 1350 sampai 1375 ini aja paling. Kalaupun ternyata dia bertahan di atas 1280 bisa jadi konsolidasi. Ya karena ini udah turun dalam kan 7 hari dia turun terus, bisa konsolidasi. Yang penting bertahan di 1280 untuk BRIS. Kalau dilihat dari candle weekly-nya,
weekly-nya juga volumenya cukup besar ya buangannya, jadi potensi turun dulu. Uji support 1300 sampai 1280. Seperti itu untuk BRIS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Agro yang ditutup terkoreksi 5,24% ke harga 488. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dia ada broker summary-nya Agro ada distribusi. Tapi yang nampung AKBK nih, mampu nggak mereka narik Seninnya? Kita lihat teknikalnya. Teknikalnya volumenya buangannya besar. Ada peluang rebound menurut saya. Tapi maksimal reboundnya 500 sampai 520 mungkin nggak ya? Maksimal 520 Agro ya. Jadi Agro tarik aja dulu ya 550 kayaknya berat kalaupun mantul sini ya. Ini supportnya 480 karena naik turunnya 20 poin jadi dia sekarang di support. Kalau misalnya ada koreksi besok itu coba nekat aja. Tapi ini disclaimer on ya. Volume juga besar turunannya. Tapi ini kan ada candle bisanya 3 black row bahkan 4. Nih candle sama sejajar. Mungkin ada candle satu hijau dulu ya. Senin itu atau Selasa bisa hijau. Kalaupun Seninnya doji bertahan di atas 480, Selasa hijau. Peluang besar menguji 500 sampai 520 itu. Menurut saya sih ada peluang untuk teknika rebound untuk Agro. Tapi rebound terbatas. Dan hati-hati ini baru satu candle dia turun setelah dia coba konsol ya di area 550 sampai 600. Ini baru satu candle. Kalau dilihat histori sebelumnya itu bisa turun sampai maksimalnya sih 400. Harusnya loh ya dijaga. Dari harga sekarang ya harus bisa turun 20% lagi kalaupun buruk-buruknya. Tapi bisa jadi di 440 nih sudah bertahan Agro ya. Ini di candle weekly-nya. Kalau dilihat daily-nya, kalau dilihat seperti ini ya ini. Tapi kalau perkiraan saya Senin tuh bisa ada teknik rebound. Mungkin koreksi dulu. Kalau bertahan di atas 480 bisa mantul Selasa ya. Tapi mantulnya maksimal 520. Itu pun maksimal. Paling 500 sudah bisa gagal lagi. Bisa merah esokannya. Jadi kalau dapat misalnya nekat ya. Tapi ini disclaimer on. Ini saham downtrend. Kalau nggak pakai stop loss ketat itu bisa dibawa turun lebih dalam. Dan bahkan bisa ke 400. Harus diingat itu ya. Namanya trading nangkap pisau jatuh. Kita harus siap stop loss ketat. Jadi seperti itu. Untuk Agro, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBKP yang ditutup juga ARB ke harga 139 terkoreksi 6,71%. Kalau dia transaksi asing net buy. Percuma asing net buy tapi sahamnya terus turun ya. Kalau dia ada broker summary-nya memang BBKP ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini saham juga strong downtrend. Jadi perkiraan saya bisa mantul di 174, 175 itu mantul memang mantul ya ini. Mantul tapi habis itu koreksi lagi. Mantul di 160 nih mantul juga di support naik. Cuman di 150 yang nggak mantul ya sama 140. Ini 40 ini mungkin ada mantul nih ya. 150 gagal mantul ya. Kita lihat besok Senin mampu nggak dia mantul. Cuman ya itu, hindari dulu lah saham-saham seperti ini resikonya tinggi ya. Nih kalau nangkap pisau jatuh di 150 udah dibawa 10 poin kan turun 11 poin tuh berapa? Mungkin 6% kan? Hampir 6,5% ya udah. Mungkin gak ada mantul ya bisa jadi ada mantul. Coba kalau dilihat. Nih kan 150 itu harusnya neckline ya. Dan kalau selanjutnya turun kita lihat histori sebelumnya itu 130, 128, 130, 127 area ini ya. 132 range siap mungkin ada pantulan 132 sampai 127. Nah, ini harus dilihat nih ya. 125, 127 bisa ke situ. Jadi kalau mau wait and see aja dulu. Ya, kalaupun ada yang beli di ARB, besok Senin rebound naik 3 sampai 5% bungkus saja. Kalau sehari hijau bisa bertahan bungkus. Itu aja ya. Jangan berharap lebih dulu kondisi market seperti ini. Jadi seperti itu. Untuk BBKP, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNGA yang ditutup di harga 1065, menguat tipis 0,47%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia ada broker summary-nya, BNGA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BNGA dengan kondisi seperti ini, arahnya juga turun 1000 sampai 1030. Dan menguji EMA 200-nya. Dan menguji trendline uptrendnya ini ya. Jadi ke 1020 sampai 1040 untuk BNGA. Jadi wait and see aja dulu, jangan dulu dipaksa masuk. Kalau mau masuk di support kondisi seperti ini beli saham bisa nggak buy on breakout? Ya bisa juga, tapi harus lihat indikator lain. Nah kalau Bapak Ibu belum bisa membaca dengan skenario harus siap stop loss kalau dia gagal breakout, ya
kondisi IHSG seperti ini beli-beli di support. Kalau pakai stop loss ya harusnya 2%, 3% atau 4% turun dari support, cut dulu. Jadi seperti itu. Untuk BNGA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBS yang hari ini ditutup menguat 3,48% ke harga 89. Kalau dia transaksi asing malah net sell. Kalau dia di broker samarnya PNBS ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PNBS kembali ke atas 80 ya, dan dia mantul dari 80 dan kepentok di 90. Mungkin nggak naik dengan kondisi seperti ini. Agak berat sih. Menurut saya bisa false dan koreksi lagi. Tapi ya itu bagusnya dia akan konsolidasi dulu. Ya bagus nih. Pokoknya kalau dia gagal lewat 8990 itu dia konsolidasi range-nya 80 sampai 90. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, wah ini sinyal kurang bagus ya. Ada doji hammer di area resisten bahaya nih. Apalagi kalau Senin kembali koreksi ya udah false ya. Senin koreksi false. Jadi akan turun dulu. Jadi lebih baik wait and see aja. Memang volume meningkat, MACD mengarah ke bawah atas. Tapi lihat aja Senin mampu nggak. Senin itu harus tembus tutup minimal di 90 kalau mau bagus melanjutkan kenaikan untuk PNBS. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNLF yang ditutup menguat 2,41% ke harga 635. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya PNLF hampir sama aja antara akumulasi warna hijau dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Teknikal, PNLF candle hammer terbalik atau doji di area resisten rawan ya, hati-hati. Memang kalau dilihat dari candle weekly-nya bagus, volume meningkat. Cuman kan ada rejection di 640. Takutnya sudah kena area profit taking. Ya hati-hati nih. Kalaupun ada yang beli di area pucuk, stop loss dulu kalau dia turun dari 620 atau 600 juga stop loss saja kalau dia turun dari 600. Sudah pertimbangkan kalau nggak mau dibawa turun lebih dalam, tapi kalau mau di hold berharap lebih bisa rebound sebulan 2 bulan ke depan atau disimpan jangka menengah silahkan juga, nggak ada yang salah ya. Yang penting punya trading plan, punya planning masing-masing terhadap saham yang dibeli. Seperti itu untuk PNLF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBN yang ditutup menguat 2,12% ke harga 2.400. Kalau dia transaksi asing malah net sell. Kalau dia ada broker semarnya PNBN di distribusi. Tapi seimbang aja dengan akumulasi. Beda-beda tipis. Langsung saja ke teknikalnya. PNBN kepentok resisten 2.400 yang perkiraan saya ini ya pola KPN handle-nya tuh sampai 2.400, tapi 2.400 saja kepentok nih. Mungkin gak lanjut naik. Lihat kondisi Senin aja ya. Cuman ini resiko tinggi sudah kalau nekat beli harga pucuk. Kalau beli buy on breakout, kalau Senin dia koreksi, stop loss saja dulu. Daripada Bapak Ibu dibawa ke 2.200. Tapi kalaupun mau average down atau mau di hold nggak pakai average down silakan juga. Nggak ada yang salah. Tapi perkiraan saya kalau dia merah Senin, tutup di bawah 2.400, peluang besar turun. Nggak perlu pakai garis miring ini, ganggu psikologis. Pakai aja support resisten klasik seperti ini. Karena kalau dia gagal lewat 2.400, peluangnya ke 2.200 lagi. Konsolidasi lagi di bawah. Seperti itu. Untuk PNBN, langsung saja ke saham selanjutnya. Atau saham terakhir ada Penin yang ditutup menguat 9,49% ke harga 1.615. Kalau dia transaksi asing malah net sell. Kalau dia broker samarnya Penin ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Penin breakout dengan volume besar. Kalau dilihat weekly-nya volume besar, lanjut gak? Kondisi seperti ini ya bisa aja lanjut. Cuman sepertinya lanjut terbatas. Coba kalau ditarik dari swing low ke swing high. Ya kita tarik harga ke mana arahnya. Ada harga tertingginya nggak? Oh ini ada harga tertingginya ya. Bisa jadi itu 1.730. All time high-nya 4 tahun yang lalu. Kemungkinan bisa ke situ untuk Penin ya. Ini pas di golden ratio-nya untuk Fibonacci retracement di 1722. Jadi bisa ke situ loh ya Penin, karena ini volume meningkat. Bisa jadi naik uji dulu 1720, 1330, habis itu ada koreksi. Dan apakah ini valid breakout? Kalau dilihat volume valid. Kalau gagal kasih toleransi kalaupun koreksi ya. Bagusnya itu beli di area ini 1.500 ini. Atau kalaupun ada beli buy on breakout karena ini dia breakout 1.600, kalau ditarik naik bungkus saja. Ya bisa dapat 2% sampai 4%. Misalnya beli di harga penutupan ya dapat 2%, 4%. Senin itu bungkus saja. Menurut saya loh ya. Tapi kalau mau di hold silakan juga ya buat pengalaman. Karena trading ini soal pengalaman. Psikologis itu akan teruji karena melihat pengalaman dan akan terbentuk karena kesabaran dan juga yang pastinya punya trading plan. Itu yang akan membentuk Bapak Ibu menjadi trader yang
seperti robot ya, nggak lagi mikir dengan harapan ya. Karena kalau sering dengan pengharapan, trading itu biasanya kecewa, kebanyakannya sangkut seperti itu ya. Tapi ya terus belajar aja. Saya juga masih belajar ya trading, karena ya juga kadang FOMO sedikit, tapi ya itu saya sudah biasakan kalau FOMO tetap stop lossnya juga ketat. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mau belajar trading scalping, di tanggal 16 Oktober hari Minggu besok saya akan adakan kelas scalping. Nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exitnya. Dan juga ada grup 2 arah yang membimbing Bapak Ibu sampai bisa mandiri. Jadi kalau tertarik bisa klik link yang ada di deskripsi, daftar di kelas scalping Borneo Trader atau DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.